Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rismawati, NIM 2201, kelas G, PG PAUD, Kolaka Utara. Adapun judul proposal saya adalah meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui pembelajaran gerak dan lagu pada kelompok B, TK As-Sahara Meto, Kolaka Utara. Bab 1, pendahuluan. Pendidikan anak usia dini merujuk pada proses pendidikan yang diberi kepada anak-anak pada rentang usia 0 hingga 6 tahun. Tahap ini memiliki kepentingan yang signifikan karena merupakan awal dari perkembangan individu. Pendidikan pada periode ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, kepribadian, dan sifat anak yang pada gilirannya akan berdampak besar pada pendidikan anak usia dini merupakan tahap pendidikan yang sangat penting bagi perkembangan anak-anak usia dini, yakni usia 0 sampai 6 tahun. Terdapat berbagai aktivitas penting yang dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak secara holistik. Salah satu aktivitas penting adalah pembelajaran melalui bermain. Anak-anak diajak untuk bermain dengan beragam bahan dan permainan yang dirancang khusus untuk membangun kecerdasan. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah kecerdasan kinestetik anak pada kelompok B, TK As-Sahara Meto, Kolaka Utara dapat ditingkatkan melalui pembelajaran gerak dan lagu. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak melalui pembelajaran gerak dan lagu pada kelompok B, TK As-Sahara Meto, Kolaka Utara. Manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah keilmuan untuk melatih anak dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan kinestetik anak. Manfaat penelitian ini adalah manfaat praktis bagi penelitian untuk menambah ilmu dengan mengetahui cara guru dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan kinestetik anak. Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan semangat guru dalam meningkatkan kemampuan kecerdasan kinestetik anak. Bagi anak diharapkan agar anak lebih berkembang bagi kemampuan kecerdasan kinestetiknya sejak dini. Definisi operasional. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan anak untuk menggunakan tubuh mereka secara fisik, mengkoordinasi gerakan tubuh, dan merasakan sensasi fisik dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Pembelajaran gerak dan lagu adalah metode pembelajaran yang melibatkan kombinasi antara aktivitas fisik dan penggunaan musik, di mana anak-anak melakukan gerakan disesuaikan dengan apa yang dikatakan oleh lagunya. Pustaka. Konsep perkembangan kecerdasan kinestetik anak. Pengertian kecerdasan kinestetik anak adalah merujuk pada kemampuan anak untuk menggunakan tubuh mereka secara fisik, mengkoordinasikan gerak tubuh, dan merasakan sensasi fisik dalam interaksi dengan lingkungan sekitar. Kecerdasan kinestetik melibatkan kemampuan anak dalam mengendalikan gerakan tubuh mereka dengan presisi, memahami ruang dan waktu, serta mengintegrasikan sensasi fisik dengan pemahaman kognitif. Anak usia dini memiliki kecerdasan kinestetik yang baik, cenderung memiliki keterampilan motorik yang lebih baik pula. Kecerdasan kinestetik pada anak usia dini penting karena berperan dalam perkembangan holistik anak, mencakup aspek fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Kemampuan anak untuk mengendalikan gerakan tubuh dan merasakan sensasi fisik dengan baik memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan mereka di berbagai bidang, termasuk kemampuan belajar, kreativitas, kepercayaan diri, dan interaksi sosial.
Konsep pembelajaran gerak dan lagu. Pengertian pembelajaran gerak dan lagu adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan gerak fisik dan musik sebagai media utama untuk membantu anak mengembangkan kecerdasan kinestetik mereka. Melalui gerak fisik dan musik, anak akan diajak untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan belajar memahami cara kerja tubuh mereka sendiri. Pembelajaran gerak dan lagu dapat meliputi berbagai jenis kegiatan seperti senam, tarian, olahraga, dan permainan fisik. Tujuan utama dari pembelajaran gerak dan lagu adalah untuk meningkatkan kemampuan motorik, keseimbangan, koordinasi, dan kepekaan sensori anak, sambil juga mempromosikan rasa kepercayaan dirinya, kreativitas, dan kecerdasan kinestetik secara umum. Penelitian relevan. Penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Respati dengan judul Gerak dan Lagu sebagai model stimulasi perkembangan kecerdasan kinestetik anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran gerak dan lagu dapat memberikan kontribusi secara positif untuk meningkatkan kecerdasan kinestetik anak usia dini secara signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode gerak dan lagu sangat berpengaruh terhadap perkembangan kecerdasan kinestetik anak. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan yang ditunjukkan pada setiap minggunya. Motorika kasar anak pun berkembang dengan baik. Kerangka berpikir, kemampuan kecerdasan kinestetik melibatkan penggunaan tubuh dan gerak fisik sebagai cara untuk memahami dan berinteraksi dengan dunia sekitar. Sedangkan gerak dan lagu merupakan media efektif untuk merangsang dan mengembangkan kecerdasan kinestetik pada anak. Melalui pembelajaran gerak, anak-anak memiliki kesempatan untuk mengasah keterampilan motorik mereka, gerak tubuh yang terstruktur dan terkoordinasi. Dengan musik membantu anak-anak mengembangkan koordinasi motorik halus dan kasar, meningkatkan keterampilan motorik yang presisi seperti mengontrol gerak jari-jari tangan atau kaki serta memperbaiki keseimbangan dan postur tubuh. Gerakan juga membantu mengaktifkan seluruh sistem sensori anak. Kemungkinan mereka untuk merasakan sensasi fisik dan mengembangkan kepekaan terhadap ruang, waktu, dan posisi tubuh. Sementara itu, lagu dan musik menjadi pengiring yang penting dalam pembelajaran gerak. Musik mempengaruhi suasana hati dan emosi anak-anak, memotivasi mereka untuk bergerak dan mengikuti ritme yang terdengar melalui lagu. Anak-anak dapat berhubungan gerakan tubuh dengan musik yang mereka dengar, membangun asosiasi antara ritme dan gerakan serta mengkoordinasi gerakan tubuh dan irama dan nada lagu. Lagu juga membantu anak-anak dalam mengingat dan memahami konsep-konsep yang diajarkan melalui lirik dan melodi. Bab 3. Metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Artinya, metode penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas dengan tujuan untuk memperbaiki proses pembelajaran dan hasil belajar siswa secara terus-menerus. Bertujuan untuk mengembangkan kualitas pembelajaran melalui upaya perbaikan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas mengajar dan hasil belajar siswa. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di TK As-Sahrah Meto, Kolaka Utara. Waktu penelitian akan dilakukan pada tahun ajaran 2023-2024. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah anak kelompok B TK As-Sahrah Meto, Kolaka Utara dengan jumlah 15 anak dengan
usia 5-6 tahun. Dari anak tersebut terdiri dari 6 anak laki-laki dan 9 anak perempuan. Faktor yang diteliti. Adapun faktor-faktor yang diteliti dan diamati dalam penelitian ini sebagai berikut. Faktor anak yang mengamati aktivitas anak-anak dalam proses kegiatan pembelajaran gerak dan lagu. Faktor guru, mengamati dan memperhatikan segala aktivitas guru yang mempersiapkan melaksanakan kegiatan pembelajaran bagi anak dilakukannya dengan kegiatan pembelajaran gerak dan lagu. Faktor proses pembelajaran, yaitu kegiatan pembelajaran yang diterapkan untuk yang dimanfaatkan guru agar dapat mendukung, memotivasi, dan melancarkan pelaksanaan kegiatan pembelajaran gerak dan lagu dan meningkatkan kecerdasan kinestetik anak. Prosedur penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Perencanaan tindakan. Tahap awal yang penting dalam proses penelitian tindakan kelas adalah tahap perencanaan. Pada tahap ini, guru atau pengajar membuat strategi untuk mengatasi masalah atau tantangan yang muncul dalam proses pembelajaran. Adapun kegiatan perencanaan yang dilakukan yaitu diantaranya membuat skenario pembelajaran dengan perencanaan tertulis untuk kegiatan pembelajaran yang berupa rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Pembuatan instrumen atau membuat instrumen indikator penilaian kemampuan anak didik, lembar observasi aktivitas anak, dan lembar observasi aktivitas guru. Penyediaan media atau alat yang digunakan atau bahan yang akan digunakan pada proses pembelajaran. Pelaksanaan tindakan. Pada tahap ini, tindakan atau strategi yang telah dirancang sebelumnya. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara sistematis suatu kejadian atau aktivitas yang terjadi dalam kelas atau lingkungan belajar. Tujuan dari observasi dalam PTK adalah untuk memperoleh data akurat, valid mengenai proses pembelajaran yang terjadi di kelas, serta untuk mengetahui permasalahan atau kendala yang dihadapi oleh siswa dalam belajar. Dokumentasi, proses dan hasil pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan informasi yang terkait dengan penelitian sedang dilakukan. Dokumentasi dalam PTK melibatkan pembuatan catatan tertulis, rekaman audio atau video, foto, dokumen lainnya yang mendokumentasikan semua aspek penelitian. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Dengan jalan menyajikan tabel presentasi masing-masing tabel dan selanjutnya ditarik kesimpulan data-data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil penilaian anak pada rencana pelaksanaan pembelajaran harian. Indikator keberhasilan. Sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian tindakan kelas ini dapat dilihat dari perkembangan kecerdasan kinestetik anak didik. Penelitian ini dikatakan berhasil jika secara klasikal dari total jumlah anak pada kelompok B telah memperoleh nilai konversi, yaitu memperoleh nilai BSB, berkembang sangat baik. Demikian hasil presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.